Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulfatu Zakiyah dengan NIM 19 12 10 134 dari kelas PAI 6D. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi sejarah kebudayaan Islam dengan judul Kondisi Masyarakat Arab Sebelum Islam. Pada bagian pertama mengenai kepercayaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Awalnya, masyarakat Arab itu menganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga diteruskan oleh putranya bernama Nabi Ismail alaihissalam. Yang sampai saat ini ajarannya masih kita kenal seperti Ka'bah, kemudian makom Ibrahim dan juga peristiwa kurban. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, kepercayaan berubah menjadi menyembah berhala. Bermula dari Amr bin Lu'ay pergi ke Syam, dan dia membawa berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala yang lainnya seperti Lata, Uzza, dan juga Mana. Dia mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada masa itu disebut juga masa jahiliyah, karena pada masa itu masyarakat bukan bodoh mengenai masalah pengetahuan, tetapi bodoh dalam masalah keyakinan atau kepercayaan. Bagian yang kedua yaitu kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan fisik, hormat akan harga diri, loyal terhadap pimpinan, pola hidup sederhana, ahli syair, dan sebagainya. Tetapi karakter baik mereka itu terkikis oleh kejahiliahan mereka. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamar, berzina, berzudi, merampok, dan sebagainya. Tradisi yang terburuk di masyarakat Arab adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Mereka meyakini bahwa anak perempuan akan membawa kemiskinan dan juga kesengsaraan. Selain itu, sistem perbudakan berlaku di masyarakat Arab. Para majikan itu memiliki kebebasan untuk memperlakukan budaknya. Mereka punya kebebasan untuk menyiksa budaknya, bahkan memperlakukan budaknya itu seperti binatang. Bagian yang ketiga yaitu kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki mata pencarian yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Baduy. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Adapun untuk masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Khaybar atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Selain pertanian, mayoritas mereka itu memilih perniagaan sebagai mata pencarian, khususnya untuk penduduk Mekah. Orang-orang Arab memiliki pusat-pusat perdagangan yang terkenal seperti Ukaz, Mijanah, dan Zulmajaz. Fungsi pusat perdagangan sebagai tempat transaksi perdagangan juga sebagai pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan juga orator. Mereka saling menguji kemampuan. Hal ini menggambarkan bahwa konsep pasar tidak sekedar untuk pusat perdagangan saja, tetapi juga untuk pusat peradaban, kekayaan bahasa, dan transaksi-transaksi global. Dalam bidang ekonomi juga, di Jazirah Arab, tradisi riba sudah dipraktekkan. Selanjutnya yaitu bagian yang keempat, kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Pada masyarakat Arab sebelum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan atas batas teritorial. Pertama, penduduk kota yang tinggal di kotaan di Jazirah Arab seperti Mekah dan Madinah. Kota Mekah merupakan kota penghubung perniagaan utara dan juga selatan. Yang kedua, penduduk pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Cara mereka hidup adalah nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sebelum datangnya Islam, ada tiga kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruh oleh dua hal, yaitu
Yang pertama, interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Yang kedua, persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Bangsa Arab juga terdiri dari beberapa suku. Mereka memiliki rasa cinta berlebihan terhadap sukunya. Tidak jarang, antara mereka itu terjadi peperangan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.